Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini, terkhusus kepada jemaat HKBP Pringsewu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Galatia 3 ayat 25. Demikianlah dikatakan, sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang beriman terkadang lupa bahwa hidup kita menjadi orang yang diselamatkan bukan karena hasil usaha kita, tetapi karena anugerah dari Tuhan. Sehingga kita tidak lagi dibatasi oleh hal A atau hal B. Karena awalnya setiap orang percaya itu diukur dari apa yang dia lakukan. Jadi di dalam Alkitab juga dinyatakan bahwa orang yang akan diselamatkan atau orang yang akan mendapat keselamatan adalah orang yang melakukan hukum Taurat, sehingga kehidupan kepercayaannya, kehidupan keimanannya itu tergantung dari seberapa besar ia melakukan perbuatan yang sesuai dengan hukum Taurat. Sehingga hukum Tauratlah menjadi ukuran kepada orang yang beriman atau taat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi sebelum iman itu datang, kita itu dikawal oleh hukum Taurat. Jadi orang yang tidak melakukan hukum Taurat adalah orang yang tidak diselamatkan. Dan itulah menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah ada di antara kita yang sempurna dalam melakukan hukum Taurat? Adakah kita yang sempurna menjalankan hukum Taurat? Dan dengan inilah Nats ini menjawab bahwa kita ini adalah anak-anak Allah di dalam iman kita kepada Kristus. Sehingga ketika kita sudah mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka disinilah dinyatakan sekarang iman itu telah datang, iman itu telah bertumbuh, iman itu sudah ada di tengah-tengah hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup beriman kita bukan sebab akibat, tetapi hidup beriman kita itu adalah hasil dari kasih karunia atau anugerah Allah. Kita yang tadinya berdosa sekarang menjadi anak-anak Allah yang sudah dilayakkan. Sehingga pelayakan itulah yang menyatakan bahwa sekarang iman itu sudah datang. Dengan kelayakan itulah maka kita diberikan kebebasan untuk mengekspresikan iman kita kepada Tuhan. Jadi bukan lagi masalah suku, bukan lagi masalah ras, tetapi masalah apakah kita menerima Kristus sebagai juru selamat atau tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sekarang hidup di dalam iman percaya kita kepada Kristus, sehingga kita tidak lagi meragukan apakah janji Allah itu akan sampai kepada kita, apakah janji Tuhan itu akan sampai kepada kita. Karena pemahaman Allah berjanji kepada umat Israel, namun bukan hanya sampai di situ. Ketika kita hidup beriman kepada Tuhan, janji itu juga sampai kepada kita. Karena janji Allah tidak dibatasi oleh siapapun dan tidak dibatasi oleh bangsa apapun.
Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini menyapa kita, mengingatkan kita bahwa sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Kita tidak lagi diarahkan oleh hukum-hukum Taurat lagi, tetapi bagaimana kita menghidupi itu sebagai berkat kasih karunia Tuhan yang telah melayakkan kita menjadi anak-anaknya. Karena itu hiduplah di dalam iman yang telah diangkat dan dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan di dalam iman kita kepada Kristus, supaya kita hidup meneladani kehidupan Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami hidup di dalam iman kami kepada Kristus. Tidak lagi kami memahami bahwa ketika kami berbuat baik maka kami akan diselamatkan, tetapi kami meyakini dan kami sekarang memahami ketika kami sudah dilayakkan menjadi anak-anak Allah di dalam iman kami kepada Kristus, di situ kami akan mengakui kami berbuat baik karena Allah telah baik terlebih dahulu kepada kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk menjalankan firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, agar apa yang kami kerjakan itu berguna di hadapan-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap umat-Mu yang percaya kepadamu. Yang sakit biarlah Engkau Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Yang berduka biarlah Engkau Tuhan memberikan penghiburan. Yang menghadapi pergumulan kiranya Engkau Tuhan menopang mereka di dalam setiap pergumulannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga prokes, dan tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.